hikmat sehat kepada kita, sehingga pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa mengalami suatu apa. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat. Terima kasih Pak Ahmad yang telah memberikan kesempatan saya untuk mencoba berbicara di depan sedikit berbagi tentang ilmu yang saya ketahui. Kali ini pembahasan yang akan saya angkat yaitu tentang jujur atau syidik. Prestasi itu penting, tetapi jujur itu lebih utama. Itu mungkin salah satu slogan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang beberapa tahun lalu digaungkan untuk memotivasi siswa untuk mengutamakan kejujuran dalam mengerjakan ujian nasional. Karena kita sering melihat anak-anak kita, anak didik kita melakukan kecurangan-kecurangan dalam mengerjakan ujian, entah itu mencontek, dosing, dan sebagainya. Sedangkan aktivis anti korupsi memberi slogan berupa berani jujur hebat. Dewasa ini kita mengetahui bahwa yang namanya korupsi sudah merajalela, sudah tidak menjadi hal yang tabu lagi, bahkan sudah tidak ditutup-tutupi lagi, bahkan juga dilakukan dengan cara yang berjamaah. Korupsi data, korupsi waktu, korupsi materi, manipulasi banyak dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi. Sidik atau jujur adalah salah satu sifat Rasulullah yang patut diteladani oleh setiap mukmin, karena dengan kejujurannya akan membawa seseorang kepada kebaikan dan mengantarkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang untuk beriman agar senantiasa istiqomah dalam ketakwaan, dalam menjalankan segala perintah Allah dan sebisa mungkin menjauhi segala larangannya. Pun dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza sidqa tuma'minatu wa innal kadhiba ribahan, yang berarti sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta akan menggelisahkan jiwa. Ya, kalau kita sering melakukan ketidakjujuran, hati kita akan semakin terlena. Sekali tidak melakukan kejujuran pertama tidak ketahuan, akan dilanjutkan dengan ketidakjujuran yang lain. Otomatis kalau kita tidak melakukan kejujuran sehari pun, saya kira tidak akan nyenyak. Dahar juga tidak akan seenak selezat ketika kita tidak ada masalah apa-apa. Tapi memang susah Bapak Ibu kalau kita mau bersikap berbuat jujur. Apalagi di era yang semacam ini, semua dituntut untuk melakukan ini itu. Jadi akan banyak sekali pembenaran-pembenaran dari diri kita akan apa yang kita lakukan. Semacam itu. Di sini ada beberapa bentuk-bentuk kejujuran yang harus kita ketahui. Ada 5 Bapak Ibu guru, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu jujur dalam niat. Jujur dalam niat yaitu kita harus mempertimbangkan baik buruknya, efek ke depannya apa, tentang apa yang akan kita lakukan. Seyogianya ketika kita mau melakukan apapun, difikirkan beribu-ribu kali. Apakah menyakitkan orang lain, apakah bermanfaat untuk kita, atau dan lain-lainnya. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Ini yang mungkin seperti saya, kaum ibu-ibu, emak-emak, kalau jujur dalam perkataan itu
bisa dibilang susah-susah gampang. Apalagi ketika mendengar berita yang harusnya A sampai ke telinga sama Z, yang beritanya pertama telo misalnya, sampai sana bisa jadi bubur telo, bisa jadi getuk, bisa jadi gemblong atau apa. Padahal awalnya temanya hanya telo, tapi karena ya mungkin Bapak Ibu semua bisa menambahi, membumbui, ditambah masako, micin, atau masih dikasih garam, masih dikasih lagi sauring atau apa, jadi beritanya semakin heboh, wow, dan viral gitu kalau zaman sekarang ya Pak ya. Yang ketiga yaitu jujur dalam pergaulan. Jujur dalam pergaulan yaitu senantiasa kita kalau bersosialisasi dengan masyarakat, dengan tetangga, haruslah mencerminkan sikap kita seorang yang solid dan solihah, sehingga kita bisa sikap apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk orang lain. Tepok seliro dengan tetangga dengan baik bersama sesama teman itu jauh lebih menguntungkan. Kadang kalau kita ada musibah, yang pertama kali membantu kita itu tetangga, bukan sanak saudara kita. Bahkan sampai saya sendiri yang mengalami kemarin ketika ada musibah, benar tetangga tepat itu yang benar-benar ngasih makan, ngasih ubur rapi dan sebagainya. Tapi kan kalau saudara sudah jauh, cuma telepon video call, hey sih saya benar-benar dan sebagainya, itu sebenarnya. Tapi itulah kenyataannya, realnya. Justru orang-orang terdekat kita itu sebenarnya tetangga-tetangga kita. Yang keempat yaitu jujur dalam janji. Jangan mudah berjanji kalau kita senantiasa tidak bersungguh-sungguh mempunyai keinginan untuk menepatinya. Yo sesuk tak kok kayak iki, yo sesuk tak iki. Mudah, karena mengucapkan itu tidak bayar ya itu gratis, karena lidah juga tidak bertulang. Akhirnya terus kita sesuk tak kok wis. Tapi dalam kenyataannya ketika hari-harinya tiba kita berpikir, jadi seseorang kok aku sik tolong aku nang diri aku jek oke anak loro dibayar utang bla 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 bla. Selalu aja ada pembenaran, selalu ada aja alasan untuk menutupi ketidaksanggupan dalam menepati janjinya. Dan yang terakhir adalah jujur dalam kenyataan. Ini yang biasanya terlihat casingnya saja. Mungkin seperti saya. Ya, saya suka diri saya sendiri karena caru ya Bapak Ibu kalau mendengarkan orang lain ngosok sama saya sendiri. Kalau kita sepertinya berpenampilan bagus, rapi, tersenyum dan sebagainya, tapi dalam hati kita apakah ada yang tahu? Tidak. Karena Rasulullah kan menyatakan, tampilkanlah, tunjukkanlah hal yang bagus, yang susah, yang sedih, yang tidak baik, cukup kita yang tahu. Sawangannya orang-orang, wah, gini kita nunggu kayak bahagia, mendolan, siti-siti upload makanan, siti-siti upload siti-siti saya mau saya sendiri beda. Siti-siti bilang itu, iya, memang saya menampilkan apa yang terlihat membahagiakan, karena orang lain tidak perlu tahu apa yang saya rasakan. Maksudnya iya, saya senang saya suka diketok-ketok, senang di enggak. Makanya semacam itu. Kita harus bisa menjadi diri kita apa adanya. Tidak perlu meniru orang, tidak perlu berhutang hanya untuk kita menaikkan derajat, menaikkan prestis kita, berhutang untuk beli ini beli itu, mau menyaingi seseorang, tidak perlu. Karena itu tidak akan nyaman dalam diri kita. Semacam itu. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kita kesehatan dan terlindung dari hal-hal yang tidak baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu hal yang belum ditampilkan, nyatanya ketika siapapun bisa tampil, semuanya bisa. Pada saat dirinya pasti akan bisa. Apapun materinya, mohon maaf kalau ibu ada kekurangan materi soal masalah yang
ini standar kita menyampaikan tentang jujur. Saya akan membuka suatu masalah yang kontroversial mungkin bagi ibu-ibu. Ini saya buka jujur ya. Yang banyak berbohong itu seorang ibu. Iya. Iya. Buku saya tak buka. Banyak berbohong itu seorang data itu seorang ibu. Pertama, ya contoh waktu saya kecil, waktu saya terus mulai berpikir, ibu saya itu banyak bohong. Ketika itu bersamaan, kayak makan, ibu makan, orang lain makanan, aku wis pak, bisa makan. Betul kan? Gak jujur itu. Padahal yang lain. Ketika anaknya sakit, meriang itu dan sebagainya, ngancani ibu, bawa sare wae. Orang lain aku belum ngantuk, waduh, ngantuk, gak jujur itu. Terus bapaknya, karena bu, karena ya, kalau paknya kadang ragu malah. Nah inilah suatu ungkapan bahwa perjuangan seorang ibu itu suatu hal kebenarannya yang benar, walaupun itu dilakukan tidak jujur, tetapi adalah untuk membahagiakan anak. Nah situlah batas dari kejujuran. Nah mudah-mudahan apa yang disampaikan itu tentang niat, perkataan, pergaulan, janji minimal kita untuk mengurangi ketidakjujuran di dalam hal ini. Namanya manusia yang kadang-kadang yo ono ngomong kita tekan utang kok, padahal tekan barang. Oh, jujur. Tapi kita ditanya apa sih Pak? Ono padahal bani orang tua ngomong kan berbeda. Itulah suatu hal yang hubungan sedikit-sedikit mudah-mudahan Ada arti kok. dari kita untuk memberikan suatu pendekatan kepada kejujuran karena akan membawa satu kebenaran dan kebenaran juga dalam kebenaran jadi. Demikian besok kita tunggu tausiah dari Ibu Haja Sri